Selamat pagi semuanya. Semoga semua selalu sehat ya. Tema webinar kali ini adalah membahas terkait new normal ya, yang mungkin sudah digadang-gadang dari seminggu yang lalu. Mungkin di kita di sisi IT apa sih sebenarnya konsep new normal? Our new normal. Mungkin kalau di IT bahasa new normal itu sebetulnya agak kurang cocok ya, kurang pas. Tapi mungkin menyikapi terkait misalnya yang kemarin WFH dan mungkin remote worker. Nah, makanya mungkin kita mencoba adaptasi di IT terkait kondisi saat ini. Nah, sebetulnya terkait our new normal ada 3 isu yang mungkin saya akan share, kita discuss terkait IT, terutama 3 isu yang sebetulnya dalam 4 atau 5 bulan ini justru di IT makin banyak, makin heboh. Dan isu ini bukan lagi barang baru sebetulnya. Sejak tahun-tahun sebelumnya, isu ini juga sebenarnya ada. Hanya karena kondisi saat ini yang mungkin nggak fleksibel ya, isu ini saya angkat dan kebetulan itu grafiknya cukup meningkat. Terutama yang pertama mungkin tentang malware. Jadi metode malware saya akan bahas terkait yang saat ini. Kemudian campaign spam. Yang ketiga adalah strategi baru dari kriminal. Nah, ini isu yang 5 bulan ini sebetulnya sudah terjadi di dunia IT sebetulnya. Oke, saya akan bahas terkait malware. Jadi kalau Bapak lihat ya di grafik itu, dalam 5 bulan terakhir sebetulnya malware itu ada peningkatan walaupun hanya misalnya 10.000, tapi dalam satu hari 350.000 malware baru itu cukup signifikan. Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia itu kalau Bapak cek di Virus Radar, blognya ESET, itu Indonesia rate-nya adalah 13% di seluruh dunia. Jadi sebetulnya peningkatan di Indonesia itu cukup besar, 13% varian virus baru yang ada di Indonesia. Lalu bagaimana dengan campaign spam? Nah, spam atau mungkin kalau di dunia IT itu bahasanya adalah business email compromise ya. Jadi spam, phishing, scam. Nah, totalnya malah justru lebih banyak dibandingkan malware. Karena di dalam spam itu sendiri ada attachment, ada link yang dia membawa malware. Jadi kalau ada perbandingannya, dari Talos Intelligence menginformasikan bahwa total email di seluruh dunia itu ada 350 juta. 350 juta. Dari 350-an juta, yang bersih hanya 50 juta. Jadi 300 jutanya itu spam, phishing, scam. Jadi artinya 6 kali lebih besar daripada email asli. Nah, ini sebenarnya jadi isu di kita, terutama di Indonesia. Di Indonesia kalau Bapak cek dari Avetes, itu kita nomor 7 terbesar di dunia terkait delivery spam. Jadi walaupun rate-nya hanya 2,7%, tapi itu juga sebetulnya mempengaruhi traffic internet. Nah, yang ketiga adalah strategi kriminal, itu fokusnya saat ini di data breach. Jadi kalau Bapak dengar ya dalam
4 bulan terakhir gitu kan, ada kebocoran data. Di tahun ini sebetulnya itu adalah strategi baru yang dikeluarkan oleh penjahat cyber. Jadi ini sebenarnya jadi isu buat IT. Kenapa? Karena challenge-nya adalah IT harus ya, di bahasanya harus melindungi seluruh perangkat, device, network, OS-nya, hardware-nya, dan segala macamnya. Sementara di sisi berlawanan si attacker gitu kan, si penjahat cyber, dia nggak butuh semua, dia hanya butuh dari semua itu ada nggak satu celah. Nah, celah ini sebetulnya yang banyak ya. Kalau dicari di internet, itu banyak celahnya. Dan itu bisa nyangkup ke semua perangkat. Mau dia OS-nya, misalnya yang dari yang terkecil adalah misalnya Adobe, ataupun dari hardware-nya, misalnya dia pakai CPU Intel, ataupun dari sisi network-nya. Misalnya dia pakai Linksys atau Cisco, itu juga salah satu celah yang bisa dicari. Jadi ini adalah sisi dilematis sebetulnya. Challenge-nya buat IT ketika misalnya ya dalam saat ini kondisi WFH, dalam saat ini kondisinya adalah remote worker. Sementara mereka tidak pernah berubah. Jadi attacker dimanapun dia tetap kan DDoS. Dia tetap nyari broadcast, dia cari. Malah di kita mungkin nggak bisa stay di kantor misalnya. Mungkin shift, mungkin gantian. Dan itu sebenarnya yang jadi bahasa barunya. Mungkin kalau bisa dibilang new normal, bagaimana kita bisa sebetulnya menutupi kekurangan kita. Apa yang mereka lakukan? Tadi sebenarnya saya sudah kasih gambaran ya. Mereka hanya butuh satu dari 1000-an yang dijagain oleh IT. Apa sebenarnya yang paling banyak? Nah, kalau Bapak cari tahu gitu kan, sebenarnya kunci seorang hacker itu, atau mungkin menjahat kriminal sebenarnya cuma satu sih Pak, vulnerability atau celah. Nah, celah itu banyak sebenarnya di luaran yang bisa dicari. Dan ini yang jadi kunci mereka bisa mudah masuk. Dan sayangnya hampir semua segmen vulnerability itu ada. Jadi dari sisi software misalnya OS-nya kayak Microsoft ya. Microsoft jadi sering banyak incaran. Kemudian dari sisi hardware-nya kayak misalnya CPU itu Intel, ataupun misalnya Bapak punya network Cisco, atau Bapak punya cloud VMware, itu juga celah. Nah, ini yang harus diimbangi dengan IT itu mungkin butuh update, butuh informasi-informasi terkait, ada celah ini, saya harus segera tutup, gitu kan? Karena informasi ini sebetulnya di luar ada, hanya memang tidak masif. Sayangnya serangannya justru malah masif. Nah, yang kedua adalah phishing. Ini terkait email ya, email compromise. Jadi kalau Bapak simulasikan misalnya 3 bulan ini, Februari, Maret, April, banyak serangan terkait COVID, gitu ya. COVID-19. Ada invoice, ada purchase, dan ini hampir ke semua segmen, semua divisi. Jadi kalau phishing itu enggak saya hanya nyari sales, saya hanya misalnya finance, IT pun kena. Jadi beberapa kali saya dapat WA atau screenshot ya, ada IT yang dikirimin phishing email ya, komputer Anda sudah diakses, sudah dihack. Saya tahu Anda gini. Jika Anda ingin
tidak terbongkar gitu kan, silakan bayar gitu kan. Nah itu banyak ternyata. Jadi nggak hanya 1, 2, 3, ternyata bisa ratusan. Jenisnya sama, hanya beda di konten, isinya juga, isinya secara itu sama, hanya memang beda. Itu di sisi email. Gimana kalau phishing di sisi website? Nah biasanya ini terkait hobi, misalnya yang misalnya butuh refreshing ya, game ataupun misalnya butuh film. Nah, phishing itu ada di situ. Jadi nyusup bentuknya link yang mesti di-download atau misalnya ada pop-up di ujung sebelah kanan. Nah, itu yang mungkin kalau Bapak klik, nggak Bapak klik pun gitu kan, selama dia tuh buka, dia bisa langsung otomatis. Nah, ini sebetulnya yang jadi isu di kita. Apapun yang dia lakukan, dia tetap akan masuk. Jadi yang penting hanya open aja phishing, dia akan nge-download sendiri. Jadi pakai metode drive by download. Nah ini isu yang makin banyak sebetulnya. Hanya momennya adalah saat ini COVID. Terakhir strateginya yang mungkin sudah banyak yang tahu ya, saya juga share bahwa mereka sudah berani melakukan publish data. Artinya kalau misalnya tahun sebelum-sebelumnya misalnya ya, ada perusahaan A kena ransom. Kemudian Anda misalnya suruh bayar. Anda bilang udah nggak apa-apa, biarkan saja gitu kan. Mereka tahun ini, oh si perusahaan A kena ransom, dia nggak mau. Anda akan dipublish. Perusahaan A, segini-gini, ini datanya, ini namanya, emailnya, segala macamnya gitu kan. Dia kasih contoh datanya, kemudian dijual. Nah itu sebenarnya jadi isu. Jadi kalau kita lihat banyak penjualan data gitu ya, kalau kemarin misalnya ada Tokopedia atau ada Bineka, sebetulnya itu nggak ujuk-ujuk ada Pak. Nggak ujuk-ujuk. Jadi mereka itu sebetulnya kalau kalau bahasa kita tuh misalnya COVID ya, mesti tes, swab tes, kemudian 14 hari. Nah mereka sebetulnya sama, mereka sudah masuk di jaringan kita, hanya mereka tidak langsung eksekusi. Mereka kan ngecek dulu dalam jaringan PC mana aja, siapa yang jadi server, oh ada file penting apa enggak, dia collect data itu, dia kirim keluar. Kemudian pada momennya, misal udah seminggu, dia encrypt datanya, dia kasih tahu datanya di encrypt. Padahal sebelum di encrypt, mereka sudah kirim datanya keluar. Nah sebetulnya itu sudah, hanya tahun ini mereka sudah berani untuk ngasih tahu di publik lagi, nggak langsung misalnya ke personal ya, publik, perusahaan ini kena ransom, datanya segini, usernya segini, kemudian nanti dijual. Nah itu sebenarnya jadi isu buat IT ya, buat perusahaan, apalagi kalau data, ketika data Anda dijual, misalnya email atau telepon, nomor telepon misalnya, itu di kita banyak sebetulnya. Kalau misalnya dapat SMS atau dapat misalnya kartu kredit gitu ya, karena data kita sudah open. Ini sebenarnya yang dikhawatirkan. Mungkin kalau tahun-tahun sebelumnya tidak seperti ini, tapi di tahun ini publish dan sell data jadi concern. Oke, tantangannya apa? Nah, tantangannya buat remote worker ya, atau buat yang masih WFH, ada 3. Yang pertama adalah memastikan perangkat device-nya aman. Jadi artinya kalaupun misalnya IT mungkin bisa jagain sendiri itu ya. Bagaimana kalau misalnya sales ataupun finance misalnya yang di shift, apakah mereka aman tidak ke kantor? Kemudian yang kedua adalah secure connection.
Kalau misalnya ada aplikasi yang connect ke perusahaan, atau paling enggak IT ingin memastikan servernya aman. Tentunya membuat bridging kan, mencoba koneksi ke server. Nah, apakah aman nih jalurnya? Ini sebenarnya jadi concern. Nah, yang ketiga adalah environment, lingkungannya. Kalau misalnya ngerja di rumah, tethering misalnya ya. Nah, kalau tethering, apakah PC kita doang? Gimana kalau komputer anak? Atau misalnya kita pakai public wifi, ada RT RW-net, apakah itu aman? Atau yang misalnya sudah buka, sudah open workplace ya, apakah aman jaringannya? Nah, ini sebenarnya jadi isu buat di new normal. Mungkin kita akan ngebiasain seperti ini. Apakah kita sudah siap untuk 3 syarat ini? Memastikan device, akses koneksi ke kantor, terutama network kita, apakah aman? Terakhir, tantangannya adalah edukasi user. Mungkin kalau IT bisa cepat paham ya. Bagaimana kalau misalnya user di rumah, dia ngeklik kerja, oke, dia kerja buka Word, buka Office. Tapi mungkin ya seling-seling gitu ya, karena laptop pribadi kan, buka tab, nyetel YouTube gitu kan. Ini jadi isu sebetulnya. Harus kita sebetulnya sih edukasi pentingnya gitu kan. Kalau buka website itu apa sih yang mesti dibuka website? Ada klik apa sih yang diklik gitu kan? Terutama jika mereka menggunakan perangkat misalnya pribadi, personal device, tapi digunakan untuk bekerja. Ini tantangannya buat kita sebetulnya. Oke, kemudian kita masuk di sisi mitigation. Jadi utamanya adalah mencegah sebetulnya ya, mencegah supaya tidak masuk ke kita atau paling nggak mengurangi celah-celah itu masuk ke sisi perusahaan. So, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, tentu yang kita pastikan adalah usernya, device-nya, endpoint-nya. Jadi kita mesti mengcustomize endpoint sebetulnya. Jadi mungkin biasanya kita udah dipasang ya. Saya udah pasang antivirus. Saya udah pasang misalnya device-nya di blok, webnya di blok gitu kan misalnya. Oke, apakah itu udah cukup? Nah, kita mesti mengcustomize endpoint-nya. Apa yang perlu kita customize? Ada 3 sih. Yang pertama adalah sandboxing. Gunakan sandboxing untuk, jadi kita bisa mengcustomize yang terkait executable. Nah, ini sebenarnya penting ya. exe gitu kan. Misalnya di rumah atau di itu mau install aplikasi ini gitu kan. Nah, apakah executable itu virus atau enggak? Ini penting untuk di sandboxing. Kemudian archive. Nah, ini zip. Di dalam zip kayak tadi itu invoice. Di dalam invoice pas diklik script. Nah, ternyata scriptnya koneksi ke luar gitu kan. Di luar download. Ketika di download, dia kill misalnya antivirusnya. Nah, itu juga bisa kita cegah sebetulnya. Makanya fokus utamanya adalah aktifkan sandboxing-nya untuk memastikan sebetulnya file-file atau yang dianggap berbahaya yang tidak diketahui user. Yang kedua adalah kita manage usernya atau device-nya dari mana saja. Sebenarnya ini kunci di mana kita bisa ngontrol device user sih. Ada 2 sih sebenarnya opsi. Yang pertama adalah untuk manage device user, Bapak bisa forwarding. Artinya si user nggak harus misalnya VPN, tapi diatur bahwa saya connect ke IP atau domain ini, kemudian masuk ke
ke server. Nah, ini kita bisa kontrol. Si user ini, oke, device-nya blok udah ada statusnya. Oh, dia akses website ini. Oh, dia sudah keblok. Oh, dia pernah colok flashdisk nih, ada malware. Nah, itu kita bisa jagain sebetulnya. Jadi, dengan forwarding. Yang kedua adalah cloud. Artinya Bapak nggak pusing lagi, dimanapun sebetulnya bisa manage. Jadi cloud ini sebenarnya kelebihannya adalah nggak usah pusing ya, karena bisa dicek via gadget. Nah, itu bisa dicek. Oke, yang ketiga adalah firewall. Kebanyakan kalau punya firewall kantor, Bapak nggak mau atau misalnya nggak usah lah dipasang firewallnya di user gitu. Atau misalnya ya udah saya aktifin Windows firewall-nya gitu kan. Nah, sebetulnya dengan mengkonfigur firewall-nya ini Bapak bisa mengcustom ketika dia di luar kantor, maka profiling dia akan menjadi public public cast ini ya, public configuration. Tapi ketika misalnya dia masuk ke kantor, udah gilirannya ya, udah giliran dia ke kantor, dia langsung connect sinkron ke server. Dia bisa kerja lagi seperti biasa. Jadi kita configure firewall-nya di sisi endpoint. Nah, 3 ini sebenarnya kunci buat memastikan si user aman sebetulnya. Jadi dengan ini nggak perlu khawatir lagi user saya sebetulnya kalau nggak klik-klik apa aja gimana. Oh, kita bisa cek via cloud ataupun ada firewall kok dimanapun sebetulnya selama bukan jaringan kantor di blok. Jadi lebih aman sebetulnya di sisi endpoint. Di sini kita udah naruh bisa dibilang 35% aman di sisi user. Oke, yang kedua adalah customer work. Jadi artinya kita mengcustom cara kerja kita. Jadi artinya kalau tadi device-nya udah kita custom, kita harus mengcustom kerja kita. Contohnya adalah misalnya kalau saya mau akses ke kantor, aman apa enggak gitu kan. Kalau saya mau pakai aplikasi kantor, aman apa enggak. Nah, ini kita mesti mengcustomize. Yang paling mudah adalah VPN. Jadi ini sebetulnya yang saya sering infokan ya, Pak, kalau emang WFH ataupun Bapak di luar, gunakan VPN. Paling enggak data yang Bapak akses ke kantor itu encrypt. Jadi ada tunnel yang memastikan bahwa jaringan Bapak tuh aman. Jadi nggak perlu lagi misalnya forwarding. Jadi pakai IP domain port segini bisa akses gitu kan, bisa RDP gitu kan. Jadi dengan VPN sebenarnya nggak perlu lagi forwarding RDP. Gunain VPN, Bapak RDP seperti biasa. Ataupun yang aman lagi juga sebenarnya bisa pakai Tor, hanya Tor lebih risky ya. Tapi memang aman karena anonymous. Yang kedua, integration to FA. Nah, sebetulnya ini sudah ada beberapa tahun yang lama ya Pak, yang lalu itu. Jadi kayak misalnya di Google gitu kan, misalnya ada Authenticator, di Microsoft juga ada gitu kan. Nah di kita di Azure juga sebenarnya ada. Jadi artinya integration itu contohnya ya, Bapak mau buka email dari mana aja bisa. Yakin nggak Bapak bisa aman? Komputer yang pakai Bapak aman gitu kan? Nah, dengan authentication ketika Bapak akses webmail itu butuh token. Itu satu. Yang kedua adalah misalnya laptop. Ini laptop kantor misalnya. Takut hilang atau apa, ketika saya mau login koneksi ke kantor ada token. Itu kedua. Yang ketiga, aplikasi yang terkait kantor. Bapak bisa integration to FA untuk memastikan aplikasi kantor itu diakses dengan aman. Karena autenticator-nya tentu dengan gadget kita. Jadi lebih aman dengan 2FA.
Nah, case kayak kemarin kan ada ya Tokopedia atau apa, pakai 2FA. Dengan itu sebetulnya lebih aman sebetulnya. Termasuk yang lain, akun Google dan segala macamnya. Nah, saya sih sarankan untuk bekerja dipastikan sudah mulai menambahkan 2FA. Oke, yang ketiga adalah mail. Nah, ini juga yang tadi yang saya bilang, dari 350 juta email, 50 juta berarti 300-nya spam. Nah, spam jadi concern besar. Kalau bisa, Bapak filter mailnya. Kalau mungkin ada mail server, Bapak tambahkanlah misalnya filtering untuk mail. Sebelah itu membantu ketika user kerja di mana saja, akses mail, tidak ngeklik sembarangan gitu kan. Jadi emailnya bersih, inboxnya bersih. Sebenarnya sih memudahkan dari scam, phishing, email-email yang memang kita tidak mau gitu. Oke, terakhir adalah secure your data. Nah, ini concern terkait data yang kita gunakan. Kalau tadi mungkin pertama adalah device-nya, yang kedua aksesnya, yang ketiga adalah datanya. Bagaimana kita memastikan data kita lebih aman. Yang pertama adalah Bapak manage datanya. Ini concern-nya sebenarnya penting ya, terkait kebocoran data. Jadi kayak misalnya data saya, data kantor, ada di laptop. Maka saya kerja, saya edit, saya save hanya ada di laptop ini, di local disk. Tidak bisa misalnya ya, saya copy, saya ngeprint, saya sharing, saya email, itu semua di manage. Jadi ada area yang misalnya data ini adalah data kantor. Beda misalnya kalau data ini data publik, data saya misalnya. Oke, mungkin data ini di drive D, bisa saya copy nih ke flash disk. Tapi ketika misalnya ini data kantor di C, ya saya nggak bisa ke flash disk. Jadi Bapak bisa manage data mana aja yang penting. Termasuk Bapak burning atau di clipboard, screenshot gitu kan. Atau mungkin update status gitu ya. Nah, itu di blok. Jadi pentingnya sebetulnya memanage data. Nah, yang kedua, ini sebetulnya ibaratnya adalah kepanjangannya dari manage data ya. Artinya, kalaupun misalnya data ini boleh, data ini telanjur, ataupun bisa dibilang data ini udah bocor, Bapak encrypt. Artinya, kalaupun misalnya saya punya Word, isinya adalah data karyawan, data gaji. Nama saya, KTP-nya, nomor rekening, dan segala macamnya gitu ya. Penting nih, saya kirim ke bagian finance. Ketika misalnya saya kirim ke bagian finance, ternyata finance-nya ada salah. Misalnya finance at asset, misalnya ternyata jadi finance as asset, misalnya. Masuk ke dia gitu kan. Nah, paling nggak data yang kita kirim itu tidak kebaca. Bapak encrypt datanya. Jadi bisa file encrypt atau email encrypt atau folder encrypt atau bahkan mungkin sharing ya di jaringan, Bapak bikin VPN sharing encrypt. Jadi finance sharing isinya encrypt. Yang bisa ngakses adalah sesama finance. Tapi ketika misalnya IT mau ngecek folder finance, nggak bisa dibuka. Ini apa ya? Ada kodenya gitu kan. Yang tahu hanyalah orang-orang finance. Jadi pentingnya manage data termasuk mengencrypt data. Terakhir, sebetulnya ini penting banget ya, penting banget
terutama banyak kejadian yang udah kejadian. Biasanya orang udah kejadian ya, datanya di-encrypt, kena ransom. Jadi artinya dia nggak manage device-nya, dia nggak secure koneksinya ya, kena ransom juga. Datanya di backup nggak Pak? Enggak. Ya sudah, susah. Eh, pentingnya regular backup, paling nggak weekly ataupun daily. Paling lama ya monthly. Tapi Anda mesti kerja ketika misalnya harus mengulang lagi data yang misalnya udah rusak. Pentingnya regular backup buat kita sebetulnya sebelum terkena serangan. Baik, ya, itu sih poin-poin yang saya sharing terkait new normal, merubah paradigma kita, menambah proteksi kita ya, mungkin extra protection di sisi security kita, terutama user, terutama server, hardware, dan networking. Jadi ini poin-poin yang kita bisa share, paling nggak menjaga rasa aman di sisi IT. Kita mungkin nggak bisa mengcover semua perangkat device, tapi paling nggak kita bisa menambahkan sisi proteksinya, sehingga tidak bisa dengan mudah diserang. Seperti itu. Baik, terima kasih. Selanjutnya mungkin masuk ke tanya jawab ya. Ya, baik Pak Adi, terima kasih banyak buat presentasinya. Ya, bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya bisa silakan langsung ditanyakan pada kolom chat yang tersedia. Baik, apakah ada pertanyaan? Ya, baik, ini ada pertanyaan pertama dari Ibu Siti Nurlaila. Mau tanya nih, apakah Eset bisa memproteksi email masuk dari luar, tetapi email tersebut dari akun email kita sendiri? Ya, baik Pak Adi, mungkin bisa dibantu jawab Pak Adi. Baik, sebentar saya. Apakah Eset bisa memproteksi email masuk dari luar, tetapi email tersebut dari akun email kita sendiri? Oke. Memproteksi email masuk dari luar, tapi email tersebut dari akun email kita sendiri. Oke, maksudnya adalah email dari masing-masing company ya. Misalnya saya lagi di luar, saya mau email ke sesama Eset, seperti itu ya. Iya, betul sekali Pak Adi. Oke, apakah Eset bisa memproteksi email masuk dari luar, tapi email tersebut dari akun email kita sendiri? Iya, iya. Jadi sebenarnya kita ada juga fitur outgoing scan. Jadi bukan cuma incoming scan ya. Bahkan sebenarnya di sisi incoming scan-nya juga sudah ada sih. Jadi itu sudah termasuk memproteksi email masuk. Email ada dua kan, email dari misalnya mail kliennya ataupun mail servernya. Nah memang perlakuannya beda. Jadi lebih kalau misalnya mail klien di asset kliennya misalnya. Kalau yang di mail server mesti menggunakan mail security-nya. Jadi memfilter di sisi mail servernya. Seperti itu. Oke, dari Febri Ramdhani. Ya. Saat ini saya pakai SPM, SEPM ya. Iya, ini jadi Pak Febri ini pakai Symantec Pak Adi. Oke. Jadi pertanyaannya adalah SPIM ini installnya jadi manajernya ya. Jadi Symantec Endpoint Protection di server itu untuk update patch, manage policy dan broadcast data ke klien. Nah, pertanyaannya apakah semua jenis aset memiliki fitur seperti manajemen di server atau asset manager bisa diakses di cloud?
lalu manajemen klien bisa dilakukan di cloud tersebut. Iya, itu tadi saya bahas di yang kedua ya. Yang pertama, yang customized endpoint. Jadi manajemennya aset itu sebetulnya secara basic adalah Linux base. Jadi memang bisa dibuat jadi cloud. Jadi ada dua. Kalau dia punya on-premise, maka bisa jadi private cloud. Tapi cloud yang real juga ada. Jadi bisa dilakukan di cloud tersebut. Jadi manajemen device, misalnya jagain data gitu kan, itu juga bisa. Memang bisa di manage via cloud. Nah, tergantung tadi kalau cloud-nya adalah private, Bapak forwarding. Tapi kalau cloud-nya ya real cloud, di mana aja bisa. Di gadget bisa, tanpa harus forwarding. Jadi ya sama, itu bisa. Di asset jenisnya bisa. Ya, baik Pak Febri, semoga menjawab ya Pak Febri. Nanti jika butuh diskus lanjutan, silakan Pak, nanti Bapak bisa kontak sales divisi men untuk kita diskus lanjut di luar webinar ini, atau mau ditanyakan, ada yang lebih mau ditanyakan. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya, yaitu dari Pak Jafar, Pak Ade Rizky, dan Robi Wijaya. Ini kelihatannya pertanyaannya sama ya. Sorry, saya ke Pak Jafar dulu untuk asset endpoint encryption. Cara kerjanya bagaimana ya Pak? Oke, asset endpoint encryption, cara kerjanya bagaimana? Jadi asset endpoint encryption itu ada dua. Jadi yang standar encryption sama yang profesional. Yang standar encryption itu cara kerjanya untuk manual bisa dilakukan misalnya untuk file penting, folder penting, sharing penting, virtual yang penting yang bisa di-share di network. Jadi kayak misalnya ada file sharing, Bapak file ini saya klik kanan encrypt, saya taruh di sharing itu. User yang misalnya ngelihat, oh sudah di sharing ya Pak, dia ambil, kemudian dia decrypt berdasarkan yang user itu. Oke, passwordnya ini. Atau kodenya udah dibuat nih. Kode sesama finance adalah XXX. Ketika di copy, di decrypt, maka dia langsung open tanpa harus pakai kode. Jadi itu manual. Yang otomatis itu bisa dibuat tadi setting key-nya dulu. Kemudian ketika saya kirim email filenya, itu udah langsung otomatis encrypt. Jadi simple sih untuk yang standar. Hanya memang fiturnya bisa file, folder, sharing, zip ya. Jadi kayak WinZip tapi encrypt. Nah, jadi ada asset WinZip itu bisa. Nah, yang profesional itu ditambahkan full disk enkripsi. Jadi bukan cuma file folder, email, sharing, satu laptop di encrypt. Ketika dia restart, dia akan dapat menu tuh untuk masukin passwordnya. Jadi memang sudah dari awal di full disk. Nah itu untuk yang profesional. Jadi cara kerja enkripsinya seperti itu. Baik, semoga menjawab ya Pak Jafar. Kemudian ada pertanyaan lagi juga untuk Pak dari Jafar Pak, sama Pak Robi ya? ya Pak Ade, 2FE ya? ya 2FE tadi fitur reset yang mana ya gitu. Iya, 2FE tadi di gambarnya ada ya, kecil tapi ya, Asset Secure Authentication sih namanya. Nah, 2FE itu cara kerjanya sama. Sistemnya sebelah otomatis bisa dibuat. Kalau Bapak pakai Active Directory ataupun LDAP
dan yang lainnya, atau bahkan bisa pakai Microsoft ya. Itu bisa di set misalnya device-device mana yang dikasih 2FA. Jadi ketika mau login Windows misalnya, dia ada tambahan satu login 2FA. Ataupun misalnya RDP, karena dia bisa cover RDP atau Exchange, ataupun aplikasi-aplikasi yang bisa diintegrasiin sama 2FA. Itu bisa. Jadi dengan Asset Secure Authentication sih, sebenarnya itu bisa. Ya, baik. Semoga menjawab ya Pak Robi, Pak Jafar, dan Pak Ade Rizky. Oke, baik. Kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Iwan Himalaya. Kami menggunakan Asset Endpoint Security. Apakah yang didemokan Pak Adi tadi bisa diaplikasikan semuanya seperti use cloud sandboxing, 2FA, file encryption, dan yang lainnya? Oke, nggak semuanya sih Pak, bisa diaplikasikan semuanya untuk di endpoint security, enggak. Jadi ini bisa dibilang extra protection. Jadi di sisi mungkin firewall itu sudah termasuk. Jadi firewall sudah ada di endpoint security. Sebetulnya sih itu sudah lumayan ya, lumayan aman. Hanya memang untuk yang anonymous ya, anonymous misalnya threat, biasanya sih kalau nggak Bapak manual atau Bapak pakai cloud sandboxing. Jadi biasanya ada IT yang bikin manual di endpoint security-nya itu Bapak filter. Filter misalnya executable, script, kemudian CMD dan segala macamnya diblok. Itu bisa di endpoint security. Jadi di filter kalau user ngeklik link ini ketika exe-nya ke download itu diblok. Itu bisa. Jadi kalau bilang bisa diaplikasikan bisa, tapi memang manual. Kalau cloud sandboxing Bapak otomatis dibiarkan masuk tapi langsung dicek jika 100% aman, aman. Jika enggak 100% langsung disubmit. Sama kayak misalnya jika 100% virus diblok. Jika enggak 100% virus disubmit. Maka langsung hasilnya 2 menit. Oke, ini diblok virus. Maka semua yang jenisnya sama akan diblok sama cloud sandboxing. Jadi otomatisasi sih cloud sandboxing. 2FA beda dan encryption juga beda. Jadi memang nggak semuanya bisa ada di endpoint security. Ya, baik. Semoga menjawab juga ya Pak Iwan. Baik, kita ke pertanyaan selanjutnya dari Pak Febri Ramdhani. Satu pertanyaan lagi dari saya untuk fitur backup data, schedule ya. Penyimpanan datanya di mana ya? Fitur backup data, penyimpanan datanya di mana? Oke, fitur backup data kita ada namanya Sovero, Pak. Jadi memang di luar endpoint security sih memang. Penyimpanan datanya di mana? Di Sovero-nya Asset. Jadi teknologi alliance-nya Asset. Sovero-nya itu default-nya di KNAP. Jadi kalau Bapak ada KNAP, itu datanya itu bisa langsung di backup di KNAP. Bahkan di KNAP-nya itu ada Sovero free untuk 3 user, 3 device. Jadi 3 device Bapak bisa pakaiin tuh Sovero free, datanya bisa langsung. Tapi jika misalnya nggak pakai KNAP juga bisa sebetulnya. Jadi datanya Bapak bisa pakai misalnya server sendiri yang ditambahin misalnya external disk ya, itu bisa. Jadi dibuat schedule. Tapi kalau misalnya manual, apakah Asset bisa nih
pakai fitur backup data bisa aja selama dia di Windows atau di Linux ada fungsi itunya bisa sebetulnya. Tapi kalau fitur di Asset kita adanya di Sovero. Di Asset Technology Alliance namanya Sovero. Defaultnya Kinect, tapi bisa gunain yang lain. Oke, baik Pak Febri, semoga menjawab pertanyaannya. Ya, baik dari Pak Nurkolis, izin bertanya Pak, kerja Asset untuk mail, apakah hanya untuk mail client saja, atau bisa untuk mail melalui browser ya Pak? Jika untuk mail client, yang bisa digunakan apa saja ya Pak? Oke, kalau ini base endpoint ya Pak ya, asset endpoint, mail client yang bisa diproteksi. Jadi apakah hanya untuk mail client? Untuk asset endpoint ya mail client. Jadi untuk mail client kita covernya Microsoft. Jadi kayak Outlook, kemudian ada Live ya, Windows Live itu juga di cover. Untuk selain Microsoft, biasanya kita filter based on port. Jadi ada fiturnya itu yang dia akan scanning port mail. Jadi mail misalnya HTTP, SMTP 25 atau IMAP. Nah, itu yang difilter. Jadi sebetulnya nanti di Thunderbird misalnya itu sudah clean. Jadi nanti di asset endpoint-nya block filter IP ini ke port ini itu di filter sebetulnya. Jadi secara integrasi hanya ada di produknya Microsoft. Tapi yang non Microsoft juga bisa based on filter port mail. Itu untuk asset endpoint. Kalau yang di mail security mau Bapak browser juga itu bisa difilter. Jadi dimanapun sebenarnya bisa difilter sih kalau bahasanya untuk mail server. Karena ada mail security. Ya, baik, semoga menjawab ya Pak Nurkolis. Oke, ada lagi? Ada lagi untuk Pak Jainal Faturoman bisa nanti di-share slide materinya. Ya, baik, saya sudah sampaikan juga di chat room ya Pak. Cukup dengan mengisi feedback form dari kami, linknya sudah disediakan dan kami akan mengirimkan materi dan hasil recording webinar ini. Oke, baik, pertanyaan selanjutnya dari Pak Jati. Mau tanya, Ada lagi? Ya, ada lagi nih Pak Adi dari Pak Jati. Mau tanya asset agent penting nggak ya? Ini kalau update lewat ASMC bagaimana ya? Karena saya coba push tidak bisa. Asset agent ya? Iya, Asset agent penting nggak ya? Kalau Iya. update lewat SMC? Oke, agent itu sebetulnya hubungannya adalah koneksi, Pak. Agent itu namanya adalah Asset Management Agent. Sedang SMC, Asset Security Management Center. Jadi servernya. Agent dan server ini saling sinkron terkait status dari device. Jadi kalau misalnya ditanya update, nah ini harus sinkron dulu nih antara si agent ke si SMC. Jadi mesti dicek nih, apakah agent ini ngobrol ke SMC, statusnya bagaimana, oke, ataupun misalnya bermasalah. Nah kalau bermasalah, misalnya akhirnya dia nggak bisa update, nah ini kita mesti dirubah. Jadi misalnya dirubah, kayak tadi forwarding ya, misalnya agentnya ada di rumah, kan nggak bisa. Mau nggak mau kita rubah change IP servernya SMC ke IP ini. Maka dia nanti kalau udah bisa ngobrol, maka udah bisa otomatis update. Sebenarnya sih fungsi update-nya SMC itu dibuat untuk agent ya. Untuk agent saling ngobrol itu 6 jam. Jadi ketika sekali connect, kemudian 6 jam kemudian ngecek ada update apa enggak gitu kan. Setelah itu sih
Tapi kalau sinkronisasi gitu kan, harusnya sih nggak sampai 1 jam dia nanya, ngobrol. Misalnya ada task, dia tanya gitu kan, setiap 60 menit itu ada. Bahkan bisa dibuat juga setting setiap 10 menit si agentnya ngobrol ke SMC. Jadi nggak ada isu kalau si agent dengan SMC saling ngobrol. Jadi penting nggak penting, kalau nggak ada agentnya, si endpoint nggak bisa di manage, bukan update ya, nggak bisa di manage. Jadi kita bisa tahu dia itu ada virusnya karena agent yang ngasih tahu dia ada virus, dia colok flash disk, dia buka website ini, oh dia nambahin memori, RAM-nya jadi segini, oh dia ganti komputer name, agent tuh yang laporin semua ke SMC. Jadi kalau dalam sistem SMC butuh agent, ya makanya penting. Seperti itu. Atas nama PCman saya ucapkan terima kasih ya sudah mau bergabung dalam webinar kali ini, dan nantikan juga webinar PCman series selanjutnya di bulan Juni ini. Tentunya nanti kami tim sales kami akan memberikan informasi ke Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih, saya akhiri webinar pada hari ini ya. Stay healthy ya semuanya. Terima kasih.